Tahu nggak sih kalau peluang bisnis perusahaan logistik yang cemerlang seiring dengan berkembangnya aktivitas belanja online di masa pandemi ini? Nah, berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 mencapai 88 triliun rupiah atau meningkat 52% dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020 yang hanya mencapai 57,89 triliun rupiah. Selain itu, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo mencatat bahwa volume pengiriman rata-rata nasional sepanjang semester pertama tahun 2021 telah tumbuh sekitar 30% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Tentunya, bagi perusahaan logistik, hal ini adalah ladang cuan yang sangat menguntungkan. Nah, mungkin dari kalian ini ada yang mulai tertarik sama bisnis logistik. Oke, simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Saya selalu dong. Oke, kenalin, namaku Ahmad Syaifuddin. Kalian bisa panggil aku Syaif. Aku dari kelas Sistem Informasi Manajemen M, UPN Veteran Jawa Timur, dengan NPM 200120100143. Nah, di awal tadi kan kita sering denger tuh kata logistik. Tahu nggak sih apa artinya? Bingung ya? Oke, di video ini aku akan jelasin teori tentang logistik dan salah satu perusahaan logistik yang famous dan sukses. Aku yakin sih kalian tahu perusahaan apa yang aku maksud. Biar nggak lama-lama, langsung aja kita ke videonya. Logistik adalah suatu rangkaian tindakan yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain, dari mulai titik awal atau produsen hingga titik pengguna atau kita sebagai konsumen. Seluruh aktivitas logistik bertujuan untuk menyediakan suatu produk, khususnya barang, yang tepat waktu dan terkirim ke lokasi yang tepat. Oleh karena itu, terdapat serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan, seperti pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Salah satu penulis buku tentang logistik, Daniel C. Bowersox, berpendapat bahwa ada dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Yang pertama adalah faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan pada konsumennya. Yang kedua adalah faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik pada konsumennya. Perusahaan jasa logistik adalah perusahaan atau institusi jasa pengirim barang dari alamat pengirim ke tujuan, dan terkadang perusahaan tersebut juga memiliki jasa simpan gudang. Perusahaan jasa logistik berperan penting dalam rantai pasokan ke berbagai daerah. Secara sederhana, sumber pendapatan perusahaan logistik berasal dari jasa atau layanan mereka dalam pengiriman barang atau penyimpanan barang di gudang yang mereka sediakan. Nah, mungkin dari kalian bakal muncul pertanyaan kayak gini. Kalau pembeli dalam suatu e-commerce pakai voucher gratis ongkos kirim, terus pendapatan perusahaan jasa logistiknya dari mana? Apa mereka nggak rugi? Jadi gini, salah satu cara bagi e-commerce untuk ngasih promo gratis ongkir ke pembelinya yaitu dengan memanfaatkan free capacity dari perusahaan jasa logistik. Nah, kapasitas kosong ini ditawarkan jasa pengiriman dengan harga yang jauh lebih murah atau bahkan gratis sebagai promo langganan kepada e-commerce tersebut. Sebagai contoh, jasa logistik biasanya memiliki truk barang untuk pengiriman barang antar kota. Namun, truk tersebut tidak selalu penuh dan terkadang ada sisa ruang kosong. Nah, ruang kosong inilah yang kemudian dijadikan promo bagi e-commerce untuk dimanfaatkan. Toh, biaya operasional yang ditanggung oleh perusahaan logistik tetap sama, meskipun ruang kosong itu terisi ataupun tidak. Bisnis logistik turut melakukan transformasi digital yang bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat
terkait pergerakan barang dan meningkatkan integrasi vertikal atau horizontal antar mitra rantai pasokan. Sistem e-logistik atau digitalisasi logistik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja layanan logistik. Dengan adanya digitalisasi logistik, diharapkan dapat mempercepat proses informasi pergerakan material atau produk, aliran informasi, cash flow, dan aliran informasi dokumen logistik. Transformasi digital dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap proses bisnis. Proses bisnis akan menjadi lebih fleksibel karena digitalisasi dapat memungkinkan pelanggan untuk menentukan jasa pengiriman yang mereka inginkan dan mengalihkan rute pengiriman ke tujuan yang paling nyaman. Proses bisnis juga akan menjadi lebih efisien karena seluruh proses end-to-end supply chain terjadi pada satu pintu aplikasi pendukung yang terintegrasi. Nah, dari tadi kan aku udah bahas tentang logistik, perusahaan logistik, dan transformasi digital dalam perusahaan logistik. Hold on. Selanjutnya, aku akan bahas salah satu perusahaan logistik yang sedang naik daun nih, yaitu J&T Express. Bagi kalian yang suka belanja online nih, pasti tahu dong perusahaan J&T Express. J&T Express didirikan pada tanggal 20 Agustus oleh founder sekaligus ownernya yaitu Jack Lee dan Tony Chen. Fun fact nih, J&T juga dapat diartikan sebagai Jet dan Tony. J&T yang memiliki nama resmi PT Global Jet Express mulai beroperasi pada awal September 2015. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Pluit, Jakarta Utara. Latar belakang didirikannya J&T Express adalah peluang dalam dunia logistik Indonesia yang masih tertinggal dan juga pengiriman barang yang masih sering terlambat serta tidak sesuai jadwal. Untuk membangun infrastruktur yang lebih baik, J&T menggandeng Garuda Indonesia Cargo untuk jalur udara, Indonesian E-Commerce Association sebagai asosiasi e-commerce di Indonesia, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia, dan juga Shopee yang mendongkrak pertumbuhan pengiriman J&T Express. J&T juga menggait Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador sejak 2016. Selain itu, J&T juga memiliki 3 strategi atau layanan unggulan, yaitu pelayanan non-stop selama 24 jam setiap hari tanpa hari libur, jangkauan wilayah seluruh Indonesia, dan sistem pantauan secara real time. Dampak pandemi COVID-19 membuat tren belanja online semakin menanjak. Kondisi ini juga dirasakan oleh J&T Express yang mencatat bahwa trafik pengiriman barang mencapai 2,5 juta paket per hari. CEO J&T Express Indonesia, Robin Loh, mengatakan bahwa selama periode semester pertama tahun 2021, pengiriman J&T Express tumbuh sekitar 25% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Pertumbuhan trafik pengiriman itu didominasi dari belanja online. Nah, berkaca dari hal tersebut, J&T Express turut menciptakan beberapa inovasi baru seperti J&T Eco, yaitu layanan yang lebih ekonomis, J&T Super, yaitu layanan yang lebih premium dan lebih cepat, serta J&T Cargo yang dapat memuat kapasitas hingga 15 ton. Dengan adanya sejumlah inovasi tersebut, J&T Express optimis bahwa volume pengiriman bisa naik 2 kali lipat di tahun 2021. Melihat kesuksesan dari perusahaan J&T Express, mungkin kalian mulai ada yang tertarik nih untuk menjalankan bisnis logistik. Nah, berikut adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis logistik. Yang pertama adalah push leadership. Dalam bisnis logistik, terkadang ada biaya yang tidak dapat diukur, seperti lokasi pengiriman, waktu, dan jarak. Untuk menjadi pebisnis logistik yang andal, kalian harus menciptakan strategi cost leadership yang optimal, agar masalah biaya menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua adalah service excellence. Perusahaan logistik adalah perusahaan jasa yang harus memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah cara perusahaan untuk memberikan solusi apabila terjadi permasalahan terkait pelayanan pelanggan. Yang ketiga adalah service coverage.
perusahaan logistik harus memberikan keseragaman layanan di seluruh kegiatan pengiriman. Contohnya, pengiriman ke Pulau Jawa atau pulau lain tetap harus memiliki kualitas pelayanan yang sama. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah customer management. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, itulah tadi beberapa kunci sukses yang dapat diterapkan dalam bisnis logistik. Wah, nggak kerasa nih, kita udah sampai di akhir video. Sebelum video ini selesai, aku pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik dalam penyampaian informasi maupun hal lainnya. Terima kasih banyak karena telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.